Milta dan Ronaldo. Tadi kan dibilang kalau kalian ini sebagai suami istri. Nah, untuk beradu perannya sendiri, apakah sudah pernah sebelumnya dan bagaimana nih untuk proses menjalin chemistry antara Aksa dan Bella ini seperti apa? Kalau aku ini pertama kali satu judul sama Karyo, dan jujur aku bersyukur banget sih, maksudnya punya lawan main yang udah senior, yang udah di atas aku, yang bisa ngajarin aku juga. Dan untuk chemistry sih kayak kita ngobrol-ngobrol aja sih kayak kita nyambung aja, kayak kita ngobrol terus cerita tentang perfilman gimana, pengalaman masing-masing, dan so far sih seru-seru aja, dan akunya juga ngerasa nyaman-nyaman aja sih sama Karyo. Kalau Karyo gimana? Sama sih, sama, nggak ada canggung-canggung gitu. Gimana ya? Nyaman aja, bener kata kamu, nyaman, nggak ada gimana-gimana sama sekali. Agak kaget juga sih maksudnya dengan ya kalau mau bicara umur ya cukup jauh. Tapi nggak kelihatan. Tapi ternyata nggak apa ya, jarak umur itu nggak bikin canggung di set atau apa gitu di lokasi, nggak. Lalu untuk Antonio, berperan sebagai penyanyi, apakah ada latihan dulu nih Nio untuk mendalami sosok penyanyi ini? Mungkin olah vokal kah atau gimana Nio? Silakan. Jadi waktu itu di akhirnya lagunya disuruh hafalin lirik-liriknya, terus dikasih tahu sama Bapu harus menjiwai banget dengan cara kamu ngerti liriknya, hafalin liriknya gitu. Terus cari referensi juga gitu. Kebetulan referensi yang aku pakai itu kayak Ronaldo gitu. Jadi ternyata dulu kayak Ronaldo aku search pernah nyanyi. Jadi, gitu. Karyo kayak Ronaldo aja deh jadi referensi aku. Terus Bapu setuju. Oh gitu. Justru referensi sebagai penyanyi Karyo Ronaldo ya. Referensi penyanyinya dan sebagai artis dan public figure gitu, yang rendah hati, humble gitu. Oke. Tapi kalau untuk kayak sampai olah vokal atau training vokal gitu, ada nggak sih Nio? Wah, mungkin Batu sih pengennya beda ya, tapi karena dia tahu kemampuanku seberapa, jadi lebih baik tidak. Iya. Mendalami karakternya ya. Jadi mungkin nggak fokus di nyanyinya ya, lebih ke fokus background karakternya, terus motivasinya, terus apa yang dikejar dari Adam Black ini di cerita ini, terus kenapa bisa nyambung nanti ke Wilona dan juga ke Karyo nanti gimana ceritanya. Apakah ada kesulitan dalam bermain sinetron ini? Tadi mungkin Wilona juga udah sempat jawab ya. Mungkin Cakra ntar bisa menambahkan. Dan karena ini pertama kalian juga acting bareng, bagaimana juga tantangan Wilona beradu peran dengan Ronaldo? Nah, silakan. Mungkin dari Cakra dulu. Kalau soal kesulitannya, sebenarnya sama kayak yang Wilona tadi bilang. Mungkin untuk menambahkannya, di sini depth karakter dan depth ceritanya tuh sangat lumayan dalam. Jadi kayak di layer pertama mungkin terlihat konfliknya hanya seperti ini, ternyata backstory-nya yang menumpuk konflik-konflik lain sehingga konflik pertama ini muncul ke permukaan. Sebenarnya yang kayak gitu itu yang mungkin agak lebih training untuk dilakukan di sini gitu, karena kebetulan kita masing-masing karakter punya depth karakter yang beda-beda dan yang cukup dalam. Jadi untuk menggali dan mengeksplor ke kanan kirinya pasti akan banyak cara, di mana kita mungkin bisa tiba-tiba bersinggungan dengan siapa lewat cerita di masa lalu yang pernah ada di hidup kita gitu. Terutama itu terjadi sama Galang sih, makanya mungkin aku mewakilkannya dengan seperti itu. Oke. Nah, untuk Wilona sendiri tadi ada pertanyaan bagaimana juga tantangan Wilona beradu peran dengan Ronaldo. Nah, ini seperti apa nih tantangannya Wilo? Beradu peran sama Ronaldo sih menurut aku ya nggak terlalu sulit tantangannya, karena Karyo tuh bener-bener sangat kooperatif, sangat totalitas, dan dia juga kan udah senior aku. Maksudnya dari awal aku pertama kali baru terjun ke Cinemark, mungkin Karyo udah belasan judul sebelumnya.
Terus juga dia adalah salah satu aktor di sinetron Indonesia yang I'm very look up to, karena bukan cuma karena acting yang bagus, tapi attitude-nya juga sangat-sangat luar biasa. Jadi saat diajak kerja sama Karyo, ya aku pasti udah sangat excited dan senang, dan aku nganggap bahwa momen ini adalah momen dimana aku bisa nunjukin kemampuan aku dan bisa membuat suatu karya bareng sama senior aku. Berarti ini bisa dibilang Karyo jadi salah satu panutan ya di lokasi syuting ya. Tadi Nio juga bilang referensinya Karyo. Itu sangat betul, Kak. Oke. Sebagai yang paling dewasa. Iya. Kita nggak bilang tua ya, enggak. Dia paling dewasa. Sebagai senior sama korban juga ya. Korban TikTok. Dia korban TikTok. Oke. Nah, Karyo sendiri gimana nih Kak? Mungkin beradu peran dengan bisa dibilang dengan yang ya tadi Wilona sendiri juga bilang mungkin Karyo lebih dulu lebih banyak judul sinetron, dan kali ini beradu peran dengan yang mungkin bisa dibilang banyak newcomernya juga gitu di industri sinetron ini. Gimana nih Karyo melihat lawan-lawan peran Karyo sendiri? Di sini aku bersyukurnya tuh kita waktu syuting awal-awal juga sempat keluar kota ya. Nah, di luar kota itu pas di Banyuwangi, kita bisa bonding di situ karena apa ya, kita kan satu hotel gitu kan, kita seminggu lebih di sana gitu, jadi udah deket banget gitu. Jadi ketika ngejalanin proses syutingnya juga enak karena kita udah saling kenal, udah deket sama lain. Terus ya. Dan kita selalu makan siang bareng, makan malam bareng gitu. Jadi kemana-mana satu mobil gitu. Jadi udah deket banget. Jadi chemistry-nya tuh nyambung banget gitu, karena di luar set ataupun di set kita udah deket gitu. Itu yang menguntungkan banget gitu di sini. Dan terlebih lagi sini mainnya muda-muda itu profesional banget, terus kooperatif juga, terus mereka itu mempunyai bakat-bakat yang nantinya akan menjadi aktor-aktor hebat. Amin. Nio mau ditanggapi mungkin Nio dari idolanya nih tadi habis ngomong. Oke.